Itu di umur berapa jenengan? Saya umur 6 tahunan lah udah diajari untuk ngeloloh. Tahun berapa itu? Sekitar 87 kalau nggak salah ya, 87 88. Itu dia akan protektif sekali. Ketika sarang ini kedekatan manusia, dia terbangnya berani Mas di atas kepala gitu. Oh, Ya. sampai segitunya. Ya. Itu dulu ambilnya semua, satu sarang ambil semua, lain dengan daju. Cari itu kita ada timing tertentu Mas. Timing tertentu yang memang lebih enak untuk mendapatkan anakan beranjangan ya. Jadi susuh beranjangan atau sarang beranjangan kan memang di tanah Ya. ketika itu musim kedelai atau kacang itu di tanah, dan musim beranjangan itu ketika musim kemarau, sawah palawija gitu ya. Matahari posisi di timur utara itu apa Mas istilah? Di timur utara lah ya. Timur utara ya, timur laut ya. Ya itu. Terus ya karena yang namanya hewan ya, dia pakai instingnya mungkin hanya sebatas itu, lain dengan manusia gitu. Dia mungkin lebih niteni posisi matahari ini tadi, sehingga kebanyakan sarang yang kita dapati, ya hampir semua sarang yang kita dapati ya, kita nggak tahu sarang yang lain posisinya, tapi yang kita dapati itu ngidul ngetan. Ngidul ngetan itu kalau bahasa Indonesianya apa Mas? Nah itu apa ya? Tenggara apa ya Mas ya? Tenggara ya? Ngetan, ya. Ke selatan ngetan ya, ke timur serong ke selatan. Tenggara ya? Karena dia tidak frontal dengan matahari, ya, tapi hangat. Oh ya, betul. Ya ketika cari itu memang enaknya sekitar pukul 6 sampai pukul 8. Itu pas banter-banternya. Pagi hari. Iya pagi hari. Itu ngoloh. Jadi ya itu Mas, hebatnya burung kan gitu. Dia punya naluri yang sampai mikir kesehatan anaknya juga. Habis ngeloloh itu mengeluarkan kotoran kan anaknya. Kotorannya ini pasti diambil dibuang sama induknya, bawa terbang. Ya cuman beranjangan itu kayak puyuh. Jadi turunnya itu kan tidak pas di sarang. Dia paling jarak 1 atau 2 meter dari sarang. Nah itu biasanya ketika bawa sesuatu loloan itu kita tunggu turun, turun itu kita tunggu sekitar 1 menit baru kita kagetkan. Ya gitu kan, kita kagetkan dia terbang pertama itu biasanya dari susuhnya. Oh ya. Ketika mungkin susuhnya terbangnya di sana Mas, ya kita harus dari timurnya dulu, mengambil posisi dari timurnya dulu, karena khawatir kalau dari baratnya kepidak, keinjak susuhnya. Sarangnya itu tadi keinjak, karena menghadapnya timur selatan tadi. Kita memposisikan, coba mengambil posisi sebelah timurnya agak ke selatan, baru cari sarangnya itu jalannya ke barat ke utara gini. Itu baru kelihatan, karena masa ngeloloh itu lubang susuh itu agak sedikit melebar. Beda dengan ketika ngeram, itu pasti rapat susuhnya. Agak kecil ya pintunya, karena untuk melindungi telur dan ya kamuflase burung juga gitu. Karena gini, perilaku burung itu kan kalau kita analogikan hampir sama dengan perilaku ayam Mas. Ketika mau nelur dia pasti sering berontak, lari kemana-mana dan bunyinya khas. Itu sama beranjangan ketika mau berebut lokasi sarang. Itu kan betina banyak, jantan 1 biasanya, 3 atau 4 betina. Itu mereka berebut untuk cari lokasi sarang. Modelnya koloni kok dia. Koloni ya. Nah, ketika sudah nanti ngeram, mie ya, netes pieknya, itu dia akan protektif sekali. Ketika sarang ini kedekatan manusia, dia terbangnya berani Mas di atas kepala gitu. Sampai segitunya. Ya. Jadi ketika mendapatkan posisi seperti itu, berarti sarang udah dekat.
Wah, ini Bolo. Ya. Ternyata beliau itu paham betul dari alamnya loh, bukan hanya ternak saja, tapi dari alamnya beliau ini sudah hatam nih. Warisan leluhur. Warisan leluhur. Itu sejak kapan jenengan tuh? Itu di umur berapa jenengan? Saya umur 6 tahunan lah udah diajari untuk ngelola. Tahun berapa itu? Sekitar 97 Mas. Maaf sekitar 87 kalau nggak salah ya. 87 88. 87 88. Ya. Itu berarti jenengan masih SD saya SD kelas 1-an ya. Itu sudah paham dengan belanjangan ya jenengan? Ya karena gini dulu kalau cari di sawah itu kan kita naik sepeda sama bapak saya itu naik sepeda terus ada jalan di tengah sawah, saya yang jagain sepeda itu Mas, bapak yang turun ke sawah untuk menggapai sarangnya tadi. Sangat. Biasanya kalau udah dapat ketika posisi sepeda aman gitu, nggak ada orang di tengah sawah, saya ikut turun ke sawah. Oke. Ya sambil diajari kan ya, sambil diajari. Di zaman itu Mas Hanif, itu memang habitat beranjangan itu, itu masih banyak dulu ya. Masih banyak. Nah terus kemudian dari SD ini jenengan sudah mencari nih. Mulai kapan jenengan sadar atau menganalisa bahwa iki wis nggak ada nih? Itu sudah sejak tahun kapan tuh akhirnya? Iki wis raono gitu. Jadi memang ya kembali ya Mas, ketika sesuatu itu punya nilai keindahan. Ya belanjangan Deju itu kan dulu dekat dengan manusia. Bukan hanya keindahan itu, nilai komersil. Nah, ini itu Mas, prosesnya itu benar jangan katakan. Ketika punya nilai keindahan, dipelihara, disangkar itu, ternyata eksotik. Dia pintar juga menirukan burung-burung di sekitar gitu kan. Nah, pasti punya nilai ekonomi ya. Ya akhirnya ya kalau dulu orang lokal itu carinya hanya anakan, bahkan kalau Deju itu karena sejak anakan umur 6-7 hari itu udah kelihatan jantan betinanya karena ada calon bulu yang warnanya putih itu jantan. Itu yang betina tidak diambil kalau dulu Mas. Kalau dulu ya. Kalau dulu seperti itu. Ya orang-orang tua kita dulu masih memikirkan pelestariannya gitu. Bahkan beranjangan itu ketika maaf kalau dulu detektornya memang nggak seperti sekarang ya udah canggih DNA sebagainya. Dulu hanya niteni ketika disatukan dalam satu sangkar itu. Kalau dulu ilmunya orang sini, sininya agak bersih, sininya putihnya agak banyak biek ya, sininya agak bersih. Terus karakter pergerakannya dia lincah, sering jambul, itu jantan. Yang betina ketika mandiri kadang dilepas Mas. Iya kadang dilepas. Karena untuk menjaga habitatnya dan ya yang lebih indah juga jantannya Mas. Iya betul. Jadi kayak itu ya seperti itu. Jadi karena kemudian punya nilai ekonomi, ya maaf ada efek negatifnya juga. Efek negatifnya kemudian orang berusaha mencari secara instan, tidak memikirkan keberlanjutan. Ya keberlanjutannya. Ya main pulut, jaring, sebagainya. Pas juga sekitar tahun 97 sampai sekitar 2000 itu penggunaan pestisida masif untuk pupuk-pupuk. Pengaruh ya dia. Pengaruh juga. Akhirnya kemudian dia tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Kalau dulu kan memang zamannya simbah-simbah kita dulu. Itu kan memang pupuknya organik pakai teletong, pakai telek ayam itu dikumpulkan di pinggir sawah, sampah-sampah kompos sekarang sudah praktis sebar gitu, akhirnya si burung juga nggak nyaman dengan habitat aslinya ya mungkin serangganya juga relatif, kemudian sumber makanannya menjadi berkurang karena penggunaan pestisida. Iya. Juga karena sifat burung ini migrasi ya lari Mas, pasti lari. Yang jenengan ketahui itu tahun berapa betul-betul jenengan bisa memprediksi atau akhirnya kemudian jenengan memutuskan iki wis raono ning alam. Itu tahun berapa itu? Sekitar lulus SMA itu tahun 2000 Mas ya. 2000 itu beranjangan sudah nggak ada di alam liar ya. Tidak ada atau langka? Tidak ada. Punah total atau masih ada 1-2? Yang berterbangan sudah tidak ada, dan
kalau ada Mas, kita pasti nyari Mas anakannya. Kita penghobi bener, iya, ya kan? Iya, Katakanlah mungkin informasi di sekitaran Sleman atau mana Kulon Progo ada. Deket Mas, kita kejar pasti ya. Kita kejar lah, pasti karena ya. hobi kan. Ya. Tapi nggak apa ya? Kadang ada kabar, maaf ya bagi kami gitu ya. Kabar burung kita tungguin juga nggak ada katanya. Oh, gitu. Jadi pernah dengar ada cerita di sana ada. Iya. Dikejar ternyata di sana enggak ada. Oke. Kalau 2000-an itu masih saya sering lihat, cuman sudah langka, sudah jarang banget itu deju ya. Itu ya masih ada sering sesekali itu nongol di Kutuk Cemara, di lapangan, pinggir lapangan gitu. Kadang juga orang-orang yang buat calon untuk ditanami tebu. Kalau orang sini nyebutnya lobangan. Kalau dapat masih ngabari. Itu silahkan kalau mau dibeli. Itu masih ada Mas. Tapi pasca 2000 ke sini betul-betul punah itu. Bagi saya punah. Anjing Wirutomo Sukorilo. Terus Mbak, Pak, setahu jenengan, sepahamnya jenengan, akhirnya kemudian beranjangan itu mulai hilang di alam. ya Itu tahun berapa, Mbak? sekitar tahun 2000 pira ya? 2000-an. 2000-an Tahun itu 2000-an. sekitar itu kan ya karena kemajuan teknologi petani ya. Waktu dulu kan nggak ada pestisida segala macam obat-obatan lah, karena dia ya mungkin termasuk itulah, termasuk itu, dan juga termasuk pemburuan liar. Tidak tidak memperhatikan kalau keberlanjutan. Ya, kalau Jadi saya dulu kan semuanya- carinya cuma anak tok. Oke. Ya. Jadi induknya tetap jenengan lepas ya, Ya. nggak diambil ya. Sebab kalau beranjangan itu dulu ambilnya semua, satu sarang ambil semua. Lain dengan deju. Kalau deju itu biasanya yang diambil jantannya tok. Oh ya. Ya. Deju sama beranjangan itu biasanya berdampingan. Hampir mirip ya Mbah, anunya Ya. karakter sarangnya tetap di tanah Sarangnya ya, Mbah? tetap di tanah, tapi kalau beranjangan itu biasanya bekas telapak orang atau ya sembarang lah. Tapi kalau sarang beranjangan yaitu menghadapnya cuma lain. Jadi kita cari dari timur, bukan dari barat. Sebab kita nggak tahu kalau dari barat mungkin bisa keinjak. Oh iya. Kalau dari timur bisa kelihatan. Ya, Terus kalau deju itu biasanya di lubangan, lubangan itu yang mau ditanami tebu, itu biasanya sarangnya agak masuk ke lubang tanam. ya. Oh ya. Penjaringan liar, pemulut-mulutan liar, pemburu-pemburu liar yang tidak memperhatikan keberlangsungan habitat kehidupan beranjangan itu yang akhirnya membuat beranjangan semakin punah ya Mbah ya. Sekarang udah nggak ada di alam ya Mbah. Nggak ada, apalagi kalau ada orang yang mengatakan punya burung beranjangan kok masih orisinil Srikayangan. Saya kira itu nggak ada. Kalau saya nggak percaya lah. Oke. Beranjangan yang Srikayangan di alam Srikayangan itu tadi, beranjangan asli Jogja, Srikayangan dengan beranjangan yang diternak. Kebetulan jenengan juga paham toh yang diternak wong putrane jenengan peternak besar juga. Itu perbedaannya di mana, Mbah? Perbedaannya terutama postur. Postur. Ya. Postur itu kalau beranjangan yang sekarang itu rata-rata dari Sumatera itu agak besar. Agak besar. Ya. Secara Dan postur volumenya juga mantap. lebih keras. Ya. Malah lebih keras ya, Mbah ya? Iya, lebih keras. Oke. Terus kalau beranjangan yang dulu Srikayangan memang di warna. Warnanya yang paling Warnanya terlihat ya. Jernih. Ya. Oh, warnanya halus, bening, Ya. jernih gitu ya. Ceria. Lebih cerah gitu ya. Nah. Lebih cerah ya. Memang ada wiring kuningnya, Mbah itu. Iya, memang betul rata-rata warnanya agak kekuning-kuningan. Oh. Jadi hitamnya itu cuma sedikit.
Kalau yang sekarang yang Sumatera itu kan agak kecoklat-coklatan, Ya, terus hitam. hitamnya agak banyak. Ya. Ah, Cuma dia menang postur tinggi, agak besar dikit, volumenya mantap. volumenya mantap dibanding dengan yang Sri Kayangan. Tapi karena memang Sri Kayangan dulu belum ada pemasteran juga kok, Mbak. Kalau dimasterin tak kira volumenya juga bisa sama mungkin ya. Iya. Secara materi loh ya. Memang kalau dari Sri Kayangan itu menang di apa? Dia itu kan maknanya agak jinak. Jadi enggak, kan ada tuh burung yang apa geras itu loh. Ya, Kalau Sri Kayangan itu kan enggak. Padahal itu ya termasuk dari perawatan awal. ya. Ya, kalau burung itu perawatan dari awal, saya kira semuanya sama. Burung beranjangan saya kira semuanya sama ya. Apa? Karena dia itu termasuk burung cerdas. Ya, Jadi kicauan yang keluar itu tergantung isian yang dia dengar. tergantung masternya, masteringnya ya gitu ya. Kalau liar ya mungkin ya yang didengar di Alam liar itu ya. ya, seperti dulu itu ya, suaranya ya ciblek, decu, Ya, ya burung-burung yang dia dengar perenjak termasuk ya, tilang. macam-macam. Karena dulu burung tilang juga banyak sekali. Oke. Jadi karena dulu di daerah Jogja itu terkenal dengan burung Sri Kayangan, Ya, itu Sri Kayangan itu kan cuma sebelah barat Kali Progo. ya. Nah, yang saya cari itu sebelah timur Kali Kali Progo. Progo. Nah, Kang, seandainya di daerah sebelah barat Progo itu nggak ada makanan, dia larinya ke sebelah timur Progo. Burungnya sama. Burungnya sama. Ya, Sri Kayangan itu. Sri Kayangan. Oke. Masa- Nah, terus Mbak, Pak, setahu jenengan, sepahamnya jenengan, akhirnya kemudian beranjangan itu mulai hilang di alam. ya, Itu tahun berapa, Mbak? sekitar tahun 2000 pira ya? 2000-an. 2000-an Tahun itu 2000-an. sekitar itu kan ya karena kemajuan teknologi petani ya. Ya. Waktu dulu kan nggak ada pestisida segala macam obat-obatan lah, karena dia ya mungkin termasuk itulah, termasuk itu dan juga termasuk pemburuan Liar, liar. tidak tidak memperhatikan kalau keberlanjutan. Iya, kalau Jadi saya dulu semuanya- kan carinya cuma anak antok. Oke. Iya. Jadi induknya tetap jenengan lepas ya, Iya. nggak diambil ya. Sebab kalau beranjangan itu dulu ambilnya semua, satu sarang ambil semua. Lain dengan deju. Kalau deju itu biasanya yang diambil jantannya tok. Oh ya. Ya. Nah, Sebab deju sama beranjangan itu biasanya berdampingan. hampir mirip ya Mbah. Anunya Ya. apa? Karakter sarangnya tetap di tanah ya, Sarangnya Mbah? tetap di tanah, tapi kalau beranjangan itu biasanya bekas telapak orang atau ya sembarang lah. Tapi kalau sarang beranjangan yaitu menghadapnya cuma lain. Jadi kita cari dari timur, bukan dari barat. Oke. Sebab kita nggak tahu kalau dari barat mungkin bisa keinjak. Oh iya. Kalau dari timur bisa kelihatan. Ya, Terus ya, kalau ya. deju itu biasanya di lubangan, lubangan itu yang mau ditanami tebu, itu biasanya sarangnya agak masuk ke lubang. Lubang tanam. Ya, Oh ya ya. Nah dulu Mbah, itu kan berarti memang yang jenengan cari dulu itu dan yang berhasil jenengan ambil anak-anaknya itu bisa dikatakan kemungkinan besar itu adalah beranjangan yang legendaris itu, Sri Kayangan itu ya Mbak ya. Ya. Sri Kayangan. Sekarang udah nggak ada di alam ya Mbak? nggak ada. Apalagi kalau ada orang yang mengatakan punya burung beranjangan kok masih orisinil Sri Kayangan, saya kira itu nggak ada. Kalau saya nggak percaya lah. Oke. Nah sekarang gini Mbak, ini kan teman-teman Branches Mania bolo-bolo beranjangan itu sudah mulai banyak yang beternak beranjangan, Ya. ya kan? Ya walaupun mungkin beranjangannya itu
jenisnya javanica, tapi dari Kalimantan, dari Sumatera atau dari daerah-daerah lain ya, yang masih, dan kebanyakan saat ini itu malah hasil ternakan, jadi yang di alam sudah hampir tidak ada juga. Perbedaannya, Mbah, beranjangan yang Sri Kayangan di alam Sri Kayangan itu tadi, beranjangan asli Jogja Sri Kayangan, dengan beranjangan yang diternak. Kebetulan jenengan juga paham toh, yang diternak wong putrane jenengan peternak besar juga. Itu perbedaannya di mana, Mbah? Perbedaannya terutama postur. Postur. Ya. Postur itu kalau beranjangan yang sekarang itu rata-rata dari Sumatera itu agak besar. Agak besar. Ya. Secara Dan postur volumenya juga mantap. Lebih keras. Ya. Malah lebih keras ya, Mbak ya? Iya, lebih keras. Terus kalau belanjangan yang dulu Sri Kayangan memang di warna. Warnanya yang paling terlihat ya? Jernih. Ya. Oh, warnanya halus, bening, jernih gitu ya? Ceria. Lebih cerah gitu ya? Lebih cerah ya? Memang ada wiring kuningnya, Mbah, itu? Iya, memang betul, rata-rata warnanya agak kekuning-kuningan. Oh. Jadi hitamnya itu cuma sedikit. Kalau yang sekarang yang Sumatera itu kan agak kecoklat-coklatan, ya, terus hitam. Hitamnya agak banyak. Ya. Cuma dia menang postur tinggi, agak besar dikit, volumenya mantap. Volumenya mantap dibanding dengan yang Sri Kayangan. Tapi karena memang Sri Kayangan dulu belum ada pemasteran juga kok, Mbak. Kalau dimasterin tak kira volumenya juga bisa sama mungkin ya. Secara materi loh ya. Karena memang legendaris banget loh Sri Kayangan itu. Iya. Memang kalau dari Sri Kayangan itu menang di apa? Dia tuh kan maknanya agak jinak. Jadi tidak, kan ada tuh guru yang apa gerak gitu loh. Ya. Kalau Sri Kayangan itu kan enggak. Padahal itu ya termasuk dari perawatan awal. Ya. Ya. Kalau burung itu perawatan dari awal, saya kira semuanya sama. Burung beranjangan saya kira semuanya sama ya. Apa? Karena dia itu termasuk burung cerdas. Ya. Jadi kicauan yang keluar itu tergantung isian yang dia dengar. Tergantung masternya, masteringnya ya gitu ya. Kalau liar ya mungkin ya yang didengar di alam liar itu ya. Seperti dulu itu ya, suaranya ya ciblek, decu. Ya. Ya burung-burung yang dia dengar termasuk tilang. Karena dulu burung tilang juga banyak sekali. Oke. Nah, menurut jenengan, Mbah, karena Sri Kayangan ini kan mendunia nih, bukan hanya mungkin nasional, mungkin luar negeri penggemar-penggemar burung yang kelasnya sama beranjangan, burung-burung lak itu, mereka juga sudah dengar yang namanya burung beranjangan Sri Kayangan asli Wates ya, asli Wates, asli Jogja. Itu istimewanya apa sih Sri Kayangan itu, Mbah, dibanding dengan burung beranjangan yang sekarang pada diternak sama teman-teman itu? Karena saya dengar nih, Sri Kayangan tuh, maaf, secara ekonomi harganya istimewa loh kalau ada yang punya betulan, gitu. Itu menurut jenengan istimewanya apa tuh Sri Kayangan dibanding dengan burung-burung yang saat ini diternak nih? Kalau saya, karena saya dulu juga pernah punya, ya, yang sampai miconya sampai seperti itulah, pokoknya gacor lah istilahnya. Itu cuma warnanya ya, Mbak. Cara ngepernya sama? Sama. Oke, jambulnya? Kalau jambul dia malah lebih kendel. Maksudnya lebih kendel gimana, Mbak? Jadi kalau ada tangan gini itu biasanya langsung seperti menantang gitu loh. Mau narung gitu ya? Iya. Jambulnya besar. Iya. Wah, itu juga istimewa, Mbak. Kalau jambulnya istimewa. Karakter mungkin sama. Oke, warnanya yang paling indah. Warnanya yang paling indah, jernih lah. Oke, saat ini, Mbah, jenengan juga paham tentang beranjangan dan teman-teman beranjangan itu juga banyak yang jenengan kenal, peternak juga banyak yang jenengan kenal, yang jenengan tahu. Masih ada nggak sih yang mirip-mirip lah minimal Sri Kayangan itu di antara teman-teman peternak itu, ada nggak sih yang punya burung beranjangan Sri Kayangan atau yang mirip dengan Sri Kayangan? Kalau yang mirip, itu saya dengar dari anak saya. Ada? Katanya mirip burung beranjangan dari Bali.
Oke, berarti burung beranjangan asli Bali. Ya. Jenisnya javanica juga ya, Pak? Warnanya seperti burung beranjangan Serikayangan. Oh. Warnanya agak jernih. Anak saya kan dulu ya sering ikut saya ajak cari burung itu. Tapi karena saya sekarang itu dia sudah pengalaman masalah beranjangan. Itu mungkin dia pernah lihat. Kalau melihara kelihatannya belum pernah. Oh, belum. Yang dari Bali. Oh, yang dari Bali belum pernah. Ya. Oke. Ya. Rata-rata yang dipelihara kan dari Sumatera. Ya, betul. Oke. Ya, Bolo. Ini tadi pengetahuan tentang Srikayangan, bahwa memang banyak sekali teman-teman dari Branches Mania yang mengatakan bahwa Srikayangan itu saat ini sudah punah. Jadi apabila memang ada yang masih memelihara Srikayangan saat ini, itu sangat luar biasa sebetulnya. Sangat luar biasa, karena itu barang langka. Cuman memang kita hampir sulit untuk membedakan antara Srikayangan asli alam Wates Kulon Progo atau Bantul itu dengan burung-burung ternakan yang saat ini ada di komunitas atau di para peternak-peternak ini, Bolo. Jadi ya perlu hati-hati, Bolo. Nanti kalau misalnya ada yang nawarin Srikayangan, boleh deh tanya sama maestronya burung beranjangan Srikayangan ini, sama Mbah Walid. Oke, Bolo, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan salam sehat satu hobi. Kicau Mania berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbah. Matur nuwun.